Halo Sobat Channel Talk, ketemu lagi dengan gua Niko Arnaldi. Di kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai penyelesaian kasus-kasus korupsi di era reformasi. Karena kita ketahui bahwa umur dari KPK ini saja masih seumur jagung. Tentunya sepak terjangnya harus lebih masif, tentunya ini dapat dukungan dari masyarakat. Kita telah coba menghubungi salah satu pihak dari KPK itu sendiri, yakni Bang Yudi Purnomo Harahap selaku Ketua Tim Wadah Pegawai dari KPK RI. Ya, beliau telah mengkonfirmasi hadir untuk duduk bersama kita membahas tema diskusi kita kali ini. Kita coba mengirim beliau tautan agar beliau lebih cepat atau lebih dini untuk berdiskusi dengan kita untuk menghemat waktu. Oke, Bang Yudi telah bergabung dengan kita. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, pertanyaan silakan tampilkan di kolom komentar. Oke, kita coba. Oke, Bang Yudi telah bergabung. Halo Bang, kedengaran nggak Bang? Halo, kedengeran gimana, Niko? Bang. Kedengeran nggak? Iya, jelas Bang, udah jelas Bang. Jelas ya, oke. Oke, baik Bang. Ini kan udah ada beberapa pertanyaan nih Bang, yang udah Niko dapat dari teman-teman. Mungkin nanti bisa di-sharing sama Bang. Oh, jadi lebih banyak pertanyaan ya, nggak apa-apa, lebih bagus seperti itu. Nah, jadi yang untuk pertama nih Bang, teman-teman Niko dan kemarin sempat ada diskusi kecil, masih bingung nih Bang, apa sebenarnya wadah pegawai KPK itu Bang, dan perannya apa untuk KPK itu sendiri Bang? Mungkin bisa dijelasin. Ini kita udah mulai ya? Udah. Oh, oke. Baik, jadi wadah pegawai KPK itu merupakan organisasi yang mengenaungi pegawai KPK ya, yang dibentuk berdasarkan PP 63 dengan tugas sesuai dengan ADART ya. Yang paling penting diantaranya adalah melakukan advokasi terhadap pegawai KPK. Kemudian yang kedua juga terkait dengan menyampaikan aspirasi dari pegawai KPK kepada pimpinan KPK. Sebelum Undang-Undang KPK direvisi, sebelum ada Dewas, ada yang namanya Dewan Pertimbangan Pegawai. Di situ tugasnya adalah untuk menyampaikan, untuk mengadili gitu ya, secara etik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Di mana di situ wadah pegawai KPK sebagai majelis hakim, salah satu majelis hakim ya, atau bisa juga sebagai pendamping dari pegawai KPK yang sedang disidang kode etik. Seperti itu tugas-tugasnya. Bang, mungkin tadi kan advokasi nih Bang. Kita tahu kemarin kan ada kasus Pak Novel nih Bang. Apakah dalam kasus Pak Novel itu terus, apakah dari WP sendiri ikut mendampingi dalam proses persidangan dan mengawal investigasi kasus tersebut? Ya tentu saja Bang Novel ya. Bang Novel selain sebagai pegawai KPK kan sebelumnya juga ketua wadah pegawai KPK ya. Dan kita pun mengawal kasus Bang Novel dari awal ketika Bang Novel disiram pada tanggal 11 April 2017 hingga hari ini pun kita masih mengawal ya. Bahkan di Singapura pun ketika Bang Novel berobat gitu kan, itu ada kawan WP yang mendampingi. Kemudian juga pada saat persidangan ketika para penasihat hukum pun kita juga koordinasi dengan para penasihat hukum dari Bang Novel. Jadi kenapa? Karena serangan terhadap Bang Novel kan bukan hanya serangan terhadap pribadi Bang Novel, tetapi juga serangan terhadap mereka yang berusaha untuk memberantas korupsi, serangan kepada KPK, bahkan serangan terhadap negara. Karena Bang Novel kan aparat penegak hukum, penyidik anti korupsi yang diberikan tugas oleh negara untuk memberantas korupsi negeri kita. Kok malah diserang seperti itu? Ya, jadi kita mendampingi terhadap Bang Novel ya, termasuk juga bagaimana kita memenuhi kemudian menyuarakan aspirasi bahwa kasus Bang Novel itu harus dituntaskan. Sebab kalau kasus Bang Novel tidak dituntaskan, yang terjadi adalah orang akan mudah
akan gampang untuk bisa menyerang penyidik KPK seperti itu, Mas. Oke, oke. Baik, Bang. Bang, mungkin aku juga pernah baca nih, Bang, di YouTube bahwa ada statement dari Abang atau mungkin salah nih, Bang, mohon direvisi bahwa statement dari Bang Emun itu justru memotivasi pegawai KPK untuk terus menelusuri kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus Bang Novel ini. Itu benar apa enggak, Bang? Gimana? Yang kemarin kan ada statement atau ada argumen dari Bang Emon, Bang, komika kemarin, Bang. Oh ya, betul. Ya, jadi dukungan dari komika seperti Mas Emon gitu ya, itu memberikan inspirasi pada kita bahwa memberantas korupsi tidak sendiri. Oh, baik. Seluruh ya, jadi seluruh rakyat Indonesia pun bersatu gitu kan. Karena apa? Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Sehingga komika, misalnya seperti komika gitu ya, seperti Mas Emon gitu kan, itu juga geram gitu kan dengan atas yang terjadi gitu kan. Ya karena apa? Karena korupsi itu membuat bangsa kita terpuruk. Mereka dengan mudahnya bisa mengambil uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, kroninya, seperti itu. Dan suara seperti Mas Emon kan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang lain, seniman yang lain, seperti itu. Misalnya kita lihat dukungan KPK ketika terjadi cicak buaya ya, jilid 1, jilid 2, seperti itu. Bagaimana dukungan dari rakyat Indonesia itu sangat masif dan tinggi kepada KPK. Jadi ya memang itulah yang membuat kami pegawai KPK masih tegar sampai saat ini ya. Setelah undang-undang KPK direvisi seperti itu. Bang, mungkin nih, Bang, selama Abang mengawal Bang Novel ini, Bang, baik tingkat penyidikan maupun hingga sekarang nih, Bang, udah ketemu nih beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman tersebut. Apakah bagi Abang sendiri atau bagi kawan-kawan lain dari KPK, apakah ada tindak represif dari pihak-pihak tertentu, Bang? Ya, sepanjang kasusnya Bang Novel disiram ya dari 2017 juga ada beberapa serangan juga kepada pegawai KPK ya. Itu misalnya kepada teman kami yang dianiaya di Hotel Borobudur, ya kan? Kemudian juga serangan terhadap pimpinan KPK di rumahnya ya. Misalnya Pak Laude M. Sarif kan rumahnya sempat dilempar molotov ya. Satu sempat menyala gitu ya, meledak, satu lagi tidak gitu kan, atau rumah Pak Agus ditaruh benda yang seperti bom. Ya, teror-teror seperti ini sudah menjadi hal yang biasa lah bagi pimpinan maupun pegawai KPK. Kenapa? Karena yang dilawan adalah orang-orang yang punya kuasa, punya uang, punya jaringan gitu kan. Apalagi kan mereka kaya karena korup gitu kan. Yang kita nggak jelas uangnya berapa yang berhasil mereka korup. Sehingga mungkin mereka mengeluarkan uang tidak seberapa gitu ya bagi mereka ya untuk bisa meneror seperti itu. Nah, jadi hal seperti inilah yang bisa menjadi ya resiko lah bagi kami ya untuk memberantas korupsi di negeri kita seperti itu, Mas. Oke, Bang. Baik, Bang. Mungkin ini, Bang, pertanyaan sederhana yang mungkin dilemparkan dari kelompok-kelompok kaum awas seperti saya nih, Bang. Ini kan KPK kan lembaga independen, Bang. Tentunya risiko yang dihadapi kan cukup besar, Bang. Ada bantuan dari pihak keamanan, contoh polisi atau pengawalan di rumah atau kediaman. Nah, karena itu tindak-tindak seperti ini tidak terjadi lagi, Bang. Seperti yang disebutkan dalam pelemparan bom molotov ke rumah ketua KPK dan ada yang di Jogja tadi, Bang. Apakah ada pengawalan lebih ekstra lagi setelah kasus ini? Ya, kalau untuk pegawai KPK sendiri, ya kita di KPK itu ada sistem pengamanan ya. Misalnya ada panik bottom gitu kan. Jadi ketika kita misalnya mengalami bahaya itu kita bisa menghubungi siapa yang bisa dihubungi supaya ada unit reaksi cepat yang datang kepada kita gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga pimpinan KPK kan sekarang sudah ada pengamanan ya yang mengamani mereka gitu kan. Seperti itu. Ya memang akhirnya nanti kita itu pengamanan akan lebih ketat ketika memang ada suatu indikasi adanya risiko ya, misalnya apakah teror terhadap WhatsApp, pegawai KPK, ancaman secara lisan, verbal, baik pada dirinya maupun keluarganya. Tetapi kalau memang belum ada seperti itu ya
kita masih preventif aja gitu kan. Makanya kenapa ketika misalnya ada suatu hal yang mencurigakan, kita harus langsung lapor kepada atasan kita. Seperti itu. Jadi kalau untuk pengamanan ketika melaksanakan kegiatan ya, misalnya penyidikan ya, misalnya penggeledahan gitu kan, itu kan tentu saja kita bekerjasama dengan pihak kepolisian seperti itu. Tapi untuk keamanan pribadi ya masih kita harus mengantisipasi untuk melihat bagaimana resiko ataupun potensi ancaman kepada kita. Misalnya kita preventif, misalnya di rumah dipasang CCTV gitu kan, sehingga ketika nanti misalnya ada hal-hal yang mencurigakan dan sebagainya, itu bisa dipantau minimal pemantauan awal seperti itu. Bang, ini kan mungkin tadi kita lebih ke preventif nih Bang. Mungkin kalau dalam struktur organisasi mungkin yang paling besar resikonya itu kan adalah ketua tadi Bang, karena kan yang mempengaruhi proses pengawasan dan penegakan hukum di KPK ini kan ketua tadi Bang. Apakah dalam proses pemilihan calon ketua tadi Bang, calon pimpinan KPK tadi, wadah pegawai juga ikut andil gitu Bang untuk mengawasi track record, kemudian jaringan siapa saja yang terhubung ke beliau Bang? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya, dan ini tepat 1 tahun ya setelah sejak pemilihan pansel gitu kan. Ya, itu kita kan juga wadah pegawai KPK kita terlibat ya. Tentu saja bagaimana suara-suara kita ketika itu bahwa kita menolak dipimpin oleh mereka orang-orang yang mendaftar tapi kemudian ternyata rekam jejaknya tidak bagus gitu kan, punya punya pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Jadi kita pun menyuarakan, bahkan kita bertemu dengan pansel ya ketika itu dan menyampaikan hal yang sama seperti itu. Jadi kita tidak diam gitu ya, kita bergerak, kemudian kita menyampaikan kepada publik dan sebagainya. Tetapi ya memang kekuatan wadah pegawai ya sebatas itu gitu kan. Bahwa kita yang bekerja di KPK tentu kita harus paham bagaimana harusnya pimpinan KPK itu seperti apa. Kenapa? Kalau pimpinan KPK itu dipilih oleh orang-orang yang salah, yang terjadi adalah KPK pertama, kepercayaan masyarakat akan berkurang. Yang kedua, cara upaya-upaya dan keberhasilan memberantas korupsi itu tidak maksimal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa KPK nantinya itu arah pemberantasan korupsi itu akan berubah drastis seperti itu. Tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 30 tahun 2002 ketika KPK didirikan ya, walaupun kemudian ternyata undang-undangnya pun dirubah gitu kan. Jadi sekarang cantolan KPK yang paling murni adalah Undang-Undang Tipikor 3199 bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Ya, walaupun yang menarik adalah kemudian Undang-Undang 30 tahun 2002 yang direvisi, hasil revisinya itu membuat KPK bukan lagi menjadi lembaga yang luar biasa, tapi menjadi lembaga yang biasa gitu kan. Seperti itu. Bang, mungkin ada kemarin ada usul Bang dari Sapa Indonesia Metro TV. Namanya Mbak Yenti Bang, bilang bahwa dalam situasi kampanye seperti ini Bang, akan berpotensi bahwa adanya transaksional perjanjian Bang antara perusahaan itu korporat dengan bakal calon kepala daerah atau legislatif nih Bang. Artinya nanti akan ada juga hubungan timbal balik Bang, apabila nantinya pasangan yang diusung ini akan terpilih, maka akan ada proyek yang memang rentan akan kasus suap maupun korupsi Bang. Apakah kawan-kawan nih Bang, abang dari KPK juga ikut andil mengawasi jalannya kampanye, biaya kampanye, dan jejak karir kampanye pasangan calon di daerah-daerah Bang? Ya saya tidak mengetahuinya, itu kan tim dari tempat lain ya, mengenai apakah KPK turun dan sebagainya. Saya pikir KPK tentu saja akan proaktif ya, mengawasi, karena ini kan suatu pesta demokrasi yang tidak boleh dicampur adukan, yang tidak boleh diintervensi. Kalau tadi untuk masalah hubungan simbiosis antara pengusaha hitam kemudian dengan pejabat korup, itu saya pikir sebuah hal yang biasa lah gitu kan. Itu yang kemudian membuat terjadinya korupsi di negeri kita gitu kan. Akhirnya ini lingkaran setan gitu kan, pengusaha akan memilih orang-orang yang bisa mereka pegang gitu kan. Sementara pejabat atau kepala daerah misalnya itu membutuhkan pengusaha untuk memodali mereka. Jadi saya pikir memang seperti itu yang terjadi. Kita sering lihat pengusaha memberikan suap kepada kepala daerah menerima suap dari
pengusaha, gitu kan. Jadi ini adalah hubungan yang berkaitan dengan kewenangan dari, jadi kedua-duanya itu punya hal yang sama gitu kan, kedua-duanya mempunyai istilahnya keuntungan masing-masing gitu kan. Bagaimana kepala daerah itu pertama melanggengkan kekuasaan atau dinastinya, sementara pengusaha itu bisa mendapatkan proyek-proyek tanpa perlu khawatir bahwa ketika kepala daerah berganti itu mereka proyeknya akan hilang seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti ini yang harus kita hindari gitu ya. Makanya memang di sini peran masyarakat. Saya pikir ketika potensi pilkada sangat tinggi gitu ya, terutama yang petahana ya, itu masyarakat benar-benar harus mengawasi ya siapa misalnya yang dekat dengan bupati, dengan wali kota gitu kan, gubernur ya, dan indikasi bahwa akan menyuap dan sebagainya, laporkan saja kepada KPK. Baik Bang. Untuk KPK sendiri nih Bang, apakah ada lembaganya atau perwakilannya di tingkat daerah Bang? Nah ini yang menarik, salah satu revisi undang-undang KPK kenapa kami tolak adalah bahwa KPK ketika KPK bisa membentuk ketika undang-undang revisi ketika di Undang-Undang 30 tahun 2002 bisa membentuk perwakilan daerah. Tetapi kemudian ketika revisinya itu KPK hanya ada di tingkat nasional. Artinya kalau untuk sekarang ibu kota masih di Jakarta ya di Jakarta seperti itu. Jadi kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk membentuk KPK di daerah gitu kan. Seperti itu. Oke Bang. Jadi mungkin nih Bang, mungkin nantinya bisa didengar sama teman-teman nantinya apabila kita share ke YouTube atau ke IGTV Bang. Bagaimana nih Bang? Misalnya ada nih dugaan kasus suap atau kasus korupsi nih Bang, terlebih di daerah nih Bang. Bagaimana untuk menindaklanjutnya KPK Bang? Melalui proses seperti apa? Ya, di KPK sendiri kita sudah menjadikan banyak channel ya untuk bisa melapor kepada KPK, baik itu melalui email, baik itu melalui telepon, SMS gitu kan. Itu semua ada di pengaduan di masyarakat ya, baik itu dilakukan secara whistleblower gitu kan atau secara terbuka ya silakan laporkan pada KPK. Dan KPK wajib untuk merahasiakan dan juga wajib untuk menindaklanjuti apa selama 30 hari. Misalnya apakah laporan tersebut itu benar, valid, kewenangan KPK atau bukan. Karena kewenangan KPK sekarang kan jadi ada dua, yaitu menyangkut penyelenggara negara, penegak hukum atau orang lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum dan penyelenggara negara, atau yang kedua menyangkut kerugian negara di atas 1 miliar. Itu yang menjadi kewenangan KPK. Jadi silakan saja laporkan kepada KPK, nanti tim dari pengaduan masyarakat akan menerima laporan, menelaah dan menganalisis. Nah, jika pun nanti ada tambahan misalnya tentu ada komunikasi misalnya bahwa ini laporannya perlu dilengkapi dengan bukti dan sebagainya. Apalagi kan juga sudah ada PP pemerintah ya terkait dengan tata cara laporan pengaduan dari masyarakat. Pokoknya intinya jika memang ada kasus korupsi silakan lapor pada KPK. Silakan buka websitenya KPK www.kpk.go.id, di situ semua ada gitu kan tata caranya dan sebagainya. Kenapa? Karena masyarakatlah yang selama ini mendukung KPK dan masyarakatlah selama ini juga yang memperkuat KPK. Laporan-laporan dari masyarakat gitu ya. Banyak juga yang bagus gitu kan, yang kemudian KPK tindak lanjuti gitu kan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Karena apa? Karena KPK simbol dari upaya untuk memberantas korupsi negeri ini itu dukungan paling besar ya dari masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, Bang. Mungkin ini Bang, mungkin kalau kita dalam prosesnya ini nanti akan ada dinamika baru lagi Bang. Nah mungkin kalau di masa pandemi seperti ini Bang, ada kebijakan baru kah atau ada cara lain untuk memberantas korupsi ini Bang? Karena kan ini kan banyak dana-dana yang dicairkan nih Bang. Mungkin ada pengawasan atau enggak Bang? Ya tentu saja kan KPK sudah menyatakan bahwa KPK akan mengawasi gitu ya. Karena kalau masalah masih dalam proses penggunaan ya kita masih wait and see gitu kan. Yang pertama, yang kedua ya fokus ke pencegahannya seperti apa. Tapi nanti gitu kan ketika ada proses audit atau nanti ada mereka mau ada suap menyuap ya bisa dilakukan penegakan hukum misalnya OTT dan sebagainya. Karena kan pemberantasan korupsi itu kan ada 3. Agar orang tidak bisa korupsi, agar orang tidak ingin korupsi, agar orang takut korupsi.
Makanya kan metodenya dengan pencegahan. Pencegahan itu ada dua, sistem, kemudian ke personal, ya, kemudian juga represif, artinya menangkapi para koruptor. Seperti itu, Mas. Mungkin kalau untuk preventif nih Bang, untuk personnya sendiri Bang, apakah ada sosialisasi Bang dari KPK Bang? Karena selama Ya saya ada dulu Bang, gimana? ada tim dari Korsubga ya, koordinator supervisi pencegahan ya, mereka turun ke beberapa ke provinsi-provinsi sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing, itu ada, dan mereka mendampingi kepala daerah, kemudian ada perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kita ikut aktif ya. Kenapa? Karena upaya pencegahan juga sangat penting seperti itu. Bang, mungkin kalau dalam beberapa diskusi nih Bang yang saya ikutin Bang, bahwa teman-teman itu justru menaruh sedikit pesimis Bang. Mengapa? Karena ada suatu minimal nilai korupsi yang memang harus ditangkap Bang. Apakah minimal nilai itu memang ada pertimbangannya atau gimana Bang? Ya itu ada di dalam undang-undang, sudah jelas tercantum di dalam undang-undang. Tapi kan ingat, itu kerugian negara. Artinya Iya. pasal 2 dan pasal 3. Pasal lain tidak harus 1 miliar. Tetapi yang paling wajib adalah personnya, siapa orangnya. Karena dia harus penyelenggara negara atau penegak hukum. Jadi harus ada dua unsur itu di dalam suatu delik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Jadi setiap orang itu harus penyelenggara negara dan penegak hukum baru bisa ditangani oleh KPK, dan nanti setelah penyelenggara negara dan penegak hukum, orang lain yang ada kaitannya dengan kedua unsur tersebut, yaitu penyelenggara negara dan penegak hukum. Ya kalau untuk masalah 1 miliar ke atas, dulu malah pengen dinaikin gitu kan, jadi berapa miliar gitu kan dan sebagainya. Tapi ya mungkin dulu kan kenapa KPK dibentuk, mungkin karena korupsi dan kejahatan luar biasa, maka ditaruhlah ada nilai minimal supaya nanti KPK tidak menangani yang dan tanda kutip mungkin dianggap receh ya. Padahal kalau lihat aja OTT ditangani oleh KPK memang tidak besar gitu ya. Kemudian pejabatnya juga penyelenggara negara namun di tingkat level bawah. Tapi kemudian dari OTT ini itu bisa kemana-mana gitu kan. Pernah ada OTT gitu kan dari salah satu penyelenggara negara gitu kan, PNS yang di golongannya tidak begitu tinggi, tetapi dari situ itu bisa kemana-mana gitu kan, ke beberapa kabupaten kota gitu kan, ada juga dari satu kabupaten OTT bisa ke DPR gitu kan. Jadi memang itulah sebabnya mengapa ya KPK itu begitu ditakuti gitu kan, sehingga kemudian undang-undangnya direvisi. Kita bisa melihat pasca reformasi, ini kan judulnya ini kan pemberantasan korupsi pasca reformasi gitu ya. Jadi bagaimana koruptor yang dulu pada masa Orde Baru itu tidak ditangkapi, itu berhasil ditangkapi pada masa reformasi oleh KPK. Mulai dari pejabat tinggi di tingkat nasional ya, ada menteri, ada ketua DPR, ada ketua DPD gitu kan, ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya kan, kemudian juga tingkat gubernur ya, kemudian juga ketua partai politik gitu kan, atau petinggi-petinggi partai politik gitu kan, itu berhasil KPK tangkapi semua. Jadi ketika dibilang KPK kemudian tidak berhasil, kemudian revisi di undang-undang KPK direvisi, itu data dari mana gitu kan? Ya tapi kan akhirnya ya revisi undang-undang KPK terjadi gitu kan. Akhirnya terjadi undang-undang 30 tahun 2002 direvisi oleh Undang-Undang 19 tahun 2019. Seperti itu. Baik, Bang. Itu tadi yang bilang kan udah dapet nih Bang, beberapa tokoh atau mungkin pejabat tinggi negara yang memang tersandung kasus korupsi kemudian ditahan Bang dengan bukti-bukti yang menguatkan. Tapi yang jadi pertanyaan nih Bang, kenapa dalam proses penghukumannya Bang, dalam menjalankan hukuman tuh kan di lapas suka miskin itu fasilitasnya justru berbeda dengan lapas-lapas pada umumnya Bang. Fasilitasnya. Nah itulah, kalau itu kan bukan kewenangan KPK ya, tetapi kita berkomitmen untuk memperbaiki itu ya. Wah, Seperti ya kita kan berhasil melakukan OTT terhadap Kalapas ya. Kemudian berkembang Kalapas sebelumnya pun kita kita tetapkan tersangka gitu kan, kemudian kita tangani kasusnya. Akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata ada gratifikasi gitu kan.
dan lain sebagainya. Jadi itu yang menarik gitu kan. Karena apa, pemberantasan korupsi itu harusnya dari hulu sampai hilir gitu kan. Istilahnya gini, KPK capek-capek udah bekerja gitu, siang malam penyidiknya, penyelidiknya gitu kan, penuntutnya beradu argumentasi dengan terdakwa, kemudian penasihat hukumnya gitu kan. Kemudian kita sudah memberikan hukuman yang maksimal, hukuman yang tinggi, tapi ternyata begitu di penjara loh bisa keluar gitu kan, dengan alasan apapun gitu kan, kemudian selnya mewah gitu, kita kecewa gitu kan, gitu kan, apa namanya, enak sekali gitu kan. Nah terus mereka uang untuk itu, uang dari mana ya, uang dari korupsi juga gitu kan. Nah itulah sebabnya ya kenapa metode koruptor itu harus dimiskinkan, itu harus digunakan gitu ya. Tetapi ya tadi kan seperti saya bilang, yang kita lawan adalah orang yang punya kuasa, punya jaringan, punya uang gitu kan. Jadi kita harus mempunyai cara yang efektif ya untuk berantas korupsi negeri kita gitu. KPK yang sudah ada aja undang-undangnya direvisi gitu kan. Jadi ya, tapi ya kita tetap optimis lah bahwa sekecil apapun kekuatan yang kita punya, kita harus tetap memberantas di korupsi negeri kita gitu kan. Seperti itu. Mungkin nih Bang, berarti kalau kita bisa katakan dari Abang tadi, kalau itu bukan ranah dari KPK lagi, berarti kemarin yang kayak kasus Gayus yang pergi nonton tenis, itu bukan dari ranah KPK lagi berarti Bang? Itu ranah kejaksaan berarti Bang? Bukan. Maksud saya bahwa kalau ada suap, makanya tadi harus dijelaskan dulu bahwa KPK itu menangani kasus tindak pidana korupsi gitu kan. Tindak pidana korupsi ada di Undang-Undang Tipikor. Ada 7 jenis korupsi dalam 30 pasal gitu kan. Makanya kenapa tadi kan KPK bisa menangani kasus kalapas gitu kan. Gitu. Itu bisa kita tangani. Karena ada tindak pidana korupsinya. Kalau masalah Gayus waktu itu pergi ke nonton tenis, ya KPK nggak bisa menangani kayak gitu. Tapi ketika dia misalnya pergi, kemudian ada suapnya gitu kan, nah itu KPK bisa tangani. Seperti itu. Oke. Bang, mungkin ada pertanyaan nih Bang, kemarin dari sempat diskusi kecil juga mengenai kasus Zumi Zola Bang, yang Gubernur Jambi kemarin. Nah itu kan kasusnya itu kan pencucian uang Bang. Sebenarnya pencucian uang ini masuk dalam ranah kekuasaan KPK untuk menyidik atau enggak? Oke, saya tidak mengetahui kasus Zumi Zola ya, karena kita tidak bisa mengomongkan kasus ya. Tetapi kalau berkaitan dengan ilmu teori hukum mengenai TPPU, KPK bisa menangani tindak pidana pencucian uang ya. Karena apa? Karena TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada sekitar 27 jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai predicate crime, termasuk salah satunya adalah korupsi. Oleh karena itu, ketika ada kasus korupsi, gitu kan, itu bisa kita sandingkan dengan pidana pencucian uang. Kenapa sih kita sandingkan dengan pidana pencucian uang? Supaya kita bisa merampas asetnya lebih banyak, gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa salah satu modus koruptor adalah, kalau zaman dulu koruptor ketika dapat 2 miliar ya 2 miliar lah gitu kan. Nah, kalau sekarang koruptor beda, dapat 2 miliar, dia akan berbagai macam cara untuk mengalihkan uang 2 miliar tersebut untuk dijadikan uang halal. Itulah kenapa ya ada yang namanya placement, layering, integration gitu kan. Contoh paling mudah adalah gini, ada seorang koruptor dapat 2 miliar, kemudian uang tersebut dijadikan dimasukkan ke dalam saham gitu kan, kemudian saham tersebut dijual lagi gitu kan, kemudian uangnya dibelikan emas seperti itu. Nah itu yang paling mudahnya. Paling susah adalah uang tersebut langsung dibawa ke luar negeri. Makanya kita tahu ada negara-negara tax haven ya, kayak British Virgin Island, Cayman Island gitu kan. Wah itu paling sulit. Akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menarik uang koruptor yang udah di luar negeri. Walaupun kita sudah punya mutual legal assistance, artinya kerjasama antara kita dengan luar negeri ya, tetapi memang ada prosesnya. Kan sistem hukum masing-masing negara itu beda-beda. Ya, ada common law gitu kan dan lain sebagainya. Itu sebabnya misalnya kayak contoh tuh Senturi gitu kan. Kita sangat sulit untuk mengakses
aset koruptor, karena di negara-negara yang uangnya disembunyikan itu mereka tidak mengenal pengadilan in absentia gitu, salah satunya itu berbeda gitu kan. Jadi ketika kita mengadili secara in absentia itu mereka tidak mengakuinya. Mengapa? Karena di negara lain persidangan ya harus ada terdakwanya gitu kan. Jadi ketika ada terdakwa maka ya baru bisa digelar persidangan. Tapi kalau kita kan loh terdakwanya kabur ke luar negeri gitu kan, seperti itu. Jadi memang nih tren yang menarik ketika banyak koruptor juga lari ke luar negeri gitu kan. Misalnya ke Singapura, seperti itu. Singapura walaupun negaranya hanya beberapa, misalnya tanda kutip hanya mungkin 1 jam 2 jam dari kita gitu ya, tapi sangat sulit untuk mengambil warga negara Indonesia. Jangankan saksi gitu ya, tersangka aja sangat sulit gitu kan. Untuk kita pulangkan gitu. Apalagi kan kita belum punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Saya juga nggak tahu kenapa kita berapa puluh tahun punya hubungan diplomatik, kita punya KBRI di sana gitu kan. Singapura juga punya kedutaan besar di sini, kemudian kita sama-sama ASEAN gitu ya. Kok bisa nggak ada ekstradisi gitu ya. Jadi emang itu salah satu hambatan dalam pemberantasan korupsi. Oke, Bang. Itu kan mengenai ekstradisi tadi itu kan menjadi sisi lemah tuh Bang, kalau kita mau memulangkan orang itu buron dari negara lain Bang. Nah, ya dari KPK gimana Mas siasatnya? Terlebih di Singapura Bang. Ya memang kan banyak yang seperti Nazarudin kemarin Bang, yang terkait kasus Hambalang gitu Bang. Dia kan lari ke Singapura karena ekstradisi nggak bisa ditarik paksa Bang. Dia lari bukan ke Singapura, ke negara lain. Nazarudin nggak ke Singapura. Ya, jadi ya kita tadi kan KPK bisa, kita kan makanya kalau kita bicara hukum internasional gitu kan, kita bicara mengenai hubungan internasional kan tetap pemerintah G2G ya hubungannya ya. Paling kita hanya bisa untuk hubungan personal. Misalnya saya punya teman baik di Singapura, CPIB gitu ya. Di sana kan ada KPK-nya namanya CPIB gitu kan, Corrupt Prevention Bureau Investigation gitu ya. Atau di Malaysia, MSCC, Malaysian Anti Corruption gitu ya. Tetapi ya hanya pertukaran informasi saja, tidak bisa misalnya memulangkan gitu kan. Pemulangan tetap ada di Kemenkumham kalau di Indonesia ya, CA, Central Authority. Jadi mereka lah yang istilahnya bekerjasama dengan negara-negara lainnya gitu kan. Tentu saja dengan dukungan dari Menteri Luar Negeri ya, Kementerian Luar Negeri ya. Artinya kedutaan besar mana target kita berada, seperti itu. Misalnya kayak kemarin Joko Chandra kan luar biasa berhasil gitu ya. Nah, tapi kan juga butuh strategi. Misalnya ya dia harus ditaruh di tempat yang menjadi otoritas Indonesia. Apakah di kedubes, apakah di maskapai gitu kan. Kalau kita pelajaran semester 1 fakultas hukum mengenai asas teritorial gitu ya. Bahwa ya seperti itu. Jadi harus ada pesawat Indonesia misalnya, kalau pesawat Indonesia datang ke suatu negara gitu kan. Nah, orang yang mau kita ini harus dibawa ke situ gitu kan, baru kita bisa melakukan suatu tindakan karena itu karena itu tempat teritorial kita. Ya kan? Misalnya kedutaan besar. Itulah kenapa kan kalau kita baca-baca film-film kan, film-film spionase gitu kan. Ketika orang sudah kabur meloncatin pagar kedutaan besar, ya dia nggak akan bisa ditangkap oleh negara tersebut gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau gini Bang, kalau kita bicara mengenai dari KPK nih Bang. Pimpinan umum sekarang dari KPK itu kan berasal dari latar belakang kepolisian nih Bang. Sedangkan kalau kita lihat lagi yang kemarin yang kita lihat di beberapa pemberitaan itu, dalam kasus novel itu yang terlibat adalah dari latar belakang polisi Bang. Nah, bagaimana saya pekerjaan hubungan antara polisi dan KPK dalam menguak kasus tersebut Bang? Karena kalau kita lihat kan itu kan polisi yang terlibat. Ya, kalau untuk masalah pelaku penyerangan terhadap novel yang punya otoritas penuh dan wewenang adalah kepolisian ya, karena itu adalah suatu tindak pidana umum gitu kan. Jadi bukan KPK yang menanganinya. Kalau misalnya kita bisa kita tangani kalau dia merintangi penyidikan dan sebagainya. Tetapi kan kemudian ternyata polisi berhasil menemukan pelakunya yang pelakunya mengaku. Jadi ternyata setelah sekian lama kita membentuk tim gabungan pencari fakta, kita yang dibentuk oleh Kapolri, kemudian juga
ada tim teknis gitu kan, kemudian juga ada temuan Komnas HAM, Ombudsman juga sempat terlibat juga. Akhirnya ternyata pelakunya ketemu ketika dia mengaku gitu kan bahwa dia yang menyiram gitu kan. Nah, apalagi dikatakan bahwa ini adalah motif pribadi gitu kan. Kenal juga tidak aku motif pribadi gitu kan, tidak pernah ada hubungan atasan, bawahan. Kemudian ini yang menarik, kenapa orang hanya membaca berita atau menonton gitu kan bisa sangat punya dendam yang luar biasa dan mencelakai, apalagi dibilang ini tidak sengaja gitu kan. Benar-benar hal yang menurut kita harus diuji lah nalar kritis kita gitu kan dalam upaya mengungkap kasus novel. Padahal kita udah sering teriak-teriak tim gabungan pencari fakta terhadap pelaku gitu kan, siapa sebenarnya gitu kan. Tapi ya kemarin sudah inkrah ya, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dituntutnya juga hanya 1 tahun lagi kan, menyerang aparat penegak hukum 1 tahun gitu kan, sehingga mata Bang Novel buta gitu kan. Kemudian yang kedua, Bang Novel akhirnya tidak bisa bekerja secara optimal, walaupun Bang Novel masih punya semangat memberantas korupsi di tempat kita. Artinya beliau ya salah satu inspirasi kita lah gitu kan, bahwa beliau walaupun beliau itu mempunyai kekurangan fisik ya, tetapi masih semangat. Itulah yang membuat teman-teman 1.500 pegawai KPK itu masih semangat sampai hari ini, walaupun ya terjadi beberapa macam hal ya, misalnya pegawai KPK statusnya dijadikan ASN, kemudian adanya Dewan Pengawas, kemudian juga KPK tidak bisa membentuk perwakilan di daerah, kemudian juga hal-hal lain ya terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Seperti itu. Oke Bang, itu menarik nih Bang yang mengenai bahwa pegawai KPK kan jadi ASN itu justru memperlemah Bang. Itu apa yang menyebabnya menjadi lemah itu Bang? Memperlemah KPK maksudnya ya? Iya Bang. Ya, jadi sesuai dengan prinsip Jakarta ya, pertemuan antara lembaga-lembaga KPK sedunia itu kan dikatakan bahwa KPK itu salah satu caranya, KPK sebenarnya lembaga anti korupsi itu harus independen. Artinya apa? Dia mengangkat pegawainya sendiri gitu kan. Dan pegawainya itu seperti sekarang, KPK sekarang gitu kan. Itu KPK yang mengangkat. Kalau dari teman-teman PNS, itu KPK yang dipekerjakan gitu kan, masing-masing 10 tahun. Tapi itu KPK yang mengangkat. Sehingga apa? Sehingga pegawai KPK akan bebas, akan mandiri, akan sangat profesional untuk mengungkap siapa saja yang menjadi pelaku tidak pidana korupsi gitu kan. Kalau misalnya nanti kita ada jabatan golongan yang istilahnya golongan sesuai dengan ASN gitu kan, itu dikhawatirkan nanti yang terjadi adalah kita akan takut gitu kan. Nanti dia, nanti kan tanya golongan berapa deh gitu kan. Nah kayak gitu kan sama saksi atau tersangka, itu salah satunya ya. Ya belum lagi kita terikat dengan struktur ASN seperti itu. Padahal sebenarnya KPK itu udah bagus gitu kan, merekrut sendiri gitu kan, sehingga bertanggung jawab langsung kepada KPK pegawainya gitu kan. Dan apalagi kultur yang dibangun di KPK, bawahan bisa sangat kritis kepada atasan. Kalau ada atasan yang salah, tentu akan kita ingatkan. Apapun kita takut akan dipindahkan, kemudian akan diturunkan pangkatnya dan lain sebagainya. Itu misalnya kita waktu itu juga kita berani menggugat pimpinan KPK terkait masalah rotasi dan mutasi. Kenapa? Karena kalau KPK-nya, pegawainya itu takut gitu kan, bagaimana bisa mengangkat koruptor ketika dia takut terhadap hal-hal yang tidak benar di kantornya sendiri? Seperti itu. Oke. Bang, kalau mungkin untuk ini Bang, kalau dalam jajaran pemerintahan nih Bang, ada nggak sosialisasi atau mungkin semacam arahan tuh nih, kalau tindakan ini nggak boleh nih, mungkin di zaman sebelum prajabatan, contoh di legislatif atau di kementerian gitu, agar nanti saya pikir sudah ada ya. Sudah ada dan itu selalu dilakukan ya. Saya sendiri sempat beberapa kali melakukan sosialisasi gitu kan ketika ada pajak gitu kan, atau ketika ada pengangkatan suatu jabatan gitu kan. Kita selalu melakukan sosialisasi lah. Ya kan? Apalagi tidak pidana korupsi ini udah bukan barang baru ya. Di Undang-Undang Tipikor tahun 99, artinya 21 tahun sudah undang-undang ini ada di Indonesia. Sehingga ya semua harus memahami terhadap undang-undang ini gitu kan. Kalau untuk sosialisasi juga sudah gitu kan. Bahkan kita punya Widya Iswara yang udah dibentuk gitu kan. Kemudian pendidikan anti korupsi
juga sudah menjadi mata kuliah di beberapa universitas ya, misalnya IPB dan lain sebagainya. Baik, Bang. Mungkin ini ada salah satu pertanyaan dari teman nih Bang kemarin malam disampaikan. Ya. Salah satu mungkin kemarin sempat juga viral nih Bang. Ketika penyidik KPK datang ke sekretariat PDIP atau di mana itu Bang? Saya lupa nyebutnya tadi. Itu apa yang terjadi sebenarnya Bang hingga ada penolakan dari PDIP itu sendiri Bang? Apakah ada Saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui itu Mas ya. Oh, oke Bang. Baik Bang. Jadi mungkin gini Bang, kalau misalnya nih Bang, kami nih mahasiswa nih Bang, mengalami suatu pembelajaran kan, kalau kita di Fakultas Hukum ada pelajaran pidana, tipikor Bang, TPPU itu. Mungkin untuk KPK sendiri nih Bang, apakah ada sinergis dengan BPK Bang? Karena kami masih agak bingung nih Bang, mengenai tupoksi yang jelas-jelas membedakan antara KPK dan BPK tersebut Bang. Oh, itu sebenarnya gampang. KPK kan penegak hukum gitu kan, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Kalau BPK ya fungsinya kan mengaudit. Pertama, apakah dia melakukan audit umum yang seperti yang dilakukan setiap tahun terhadap instansi pemerintah atau lembaga negara ya. Atau yang kedua, dia melakukan audit investigatif gitu kan, terkait dengan adanya hasil dari audit umum atau request dari dari lembaga negara misalnya KPK gitu kan. Misalnya, tolong audit pengadaan proyek ini, ya kan? Nah, proyek itu sudah selesai, kemudian kita minta audit, terakhir temukan kerugian keuangan negara. Jadi BPK itu yang menentukan masalah unsur kerugian keuangan negara, sama seperti BPKP juga bisa. Seperti itu. Jadi bedanya itu, BPK adalah auditor negara, gitu. Jadi mereka yang menyuplai hasil dari audit mereka kepada KPK untuk kita buktikan sebagai telah terjadinya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, dan salah satu hasilnya adalah laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil audit investigatif dari BPK. Oke. Baik Bang. Bang, mungkin nih Bang, mungkin kalau kita dalam ketatanegaraan kan kita kan ada kenal res politika Bang. Kalau kita kan menganut dari Montesquieu nih Bang. Nah, mungkin kalau dalam urusan res politika ini Bang, KPK itu kedudukan di mana Bang? Apakah terpisah di luar res politika atau berada di bawah eksekutif atau di mana tuh Bang? Ya kalau sekarang kalau di undang-undang kan kita jadi satu rumpun eksekutif. Oke. Baik Bang. Berarti kalau kemarin nih Bang, kalau bicara eksekutif berarti kan ada hak dari ombudsman untuk mengawasi kementerian-kementerian nih Bang. Nah, apakah ombudsman juga berhak untuk mengawasi kinerja dari KPK tersebut Bang, meskipun KPK tersebut dikatakan independen tadi Bang? Teman-teman kayak ada sedikit masalah, dapat kembali tersambung. Oke, nampaknya ada kendala sinyal. Oke, kita coba mengundang kembali Bang Yudi. Oke, Bang Yudi telah bergabung kembali. Kita menunggu koneksi agar sudah tergabung. Halo Bang. Halo Mas. Kedengeran? Oke. Oke Bang. Tadi gini. Tadi kan Abang sebutin bahwa sekarang dengan eksekutif di bawah kedudukan KPK. Nah, kalau kita ketahui juga mungkin lebih detailnya kurang jelas Bang. Mungkin kalau dari ombudsman nih Bang berhak untuk mengawasi kewenangan urusan yang dilaksanakan oleh kementerian nih Bang. Apakah ombudsman juga mengawasi kinerja dari KPK? Oh, ya kalau ombudsman ya mereka juga bisa ke KPK ya. Kemarin kan mereka juga melakukan pengawasan ya, pengkajian terhadap administrasi KPK gitu kan ya. KPK tidak masalah lah. KPK kan jangankan itu, keuangan aja kita diaudit oleh BPK seperti itu ya. Jadi KPK itu tidak super body seperti yang disampaikan ketika revisi undang-undang ini. Wah, KPK itu lembaga super body, maka harus kita kita reduksi kewenangan dan sebagainya gitu kan. Enggak, KPK itu bahkan harus bertanggung jawab kepada masyarakat, mengirimkan laporan kepada presiden dan DPR gitu. Bahkan kita diawasi oleh DPR, ada RDP gitu kan, oleh Komisi 3
Jadi istilahnya tidak ada yang dinamakan KPK itu super body yang sangat-sangat ini gitu ya, yang seperti disampaikan orang-orang sebagai propagandanya, sehingga revisi undang-undang KPK ini bisa jadi gitu kan, seperti itu. Baik, Bang. Berarti memang itu tidak benar ya Bang, yang memang super powernya KPK itu. Tapi Iya, mengapa KPK itu lembaga yang juga dibatasi dengan hal-hal yang lain gitu kan, bukan lembaga yang tidak terbatas gitu kan, seperti itu. ya, Ya tapi kan ini adalah ketakutan dari para koruptor yang mereka merasa bahwa KPK sudah mengganggu kenyamanan mereka. Selama ini mereka korupsi dengan sangat luar biasa, tanpa ada pernah mereka dipanggil menjadi saksi, apalagi tersangka gitu kan. Tapi hanya KPK saja yang bisa menetapkan mereka tersangka. Jadi kita sudah mengganggu zona nyaman dari pejabat-pejabat publik di negeri kita yang mereka dengan sangat-sangat luar biasanya mengkorup uang rakyat negeri ini gitu, Mas. oh berarti bisa kita ambil kesimpulan nih Bang, ada kepentingan lain di balik revisi undang-undang KPK tersebut berarti Bang. Ya pasti ada lah orang yang istilahnya dikurangkan kewenangannya gitu kan, bukannya diperkuat gitu kan, seperti itu. Kayak dengan tim pengawas KPK kemarin nih Bang, yang sempat juga jadi perbincangan itu Bang. Itu bagian mana ya Bang yang dianggap memang untuk melemahkan KPK? Ya misalnya bahwa pengawasan bahwa mereka bisa melakukan izin sadap atau tidak izin sadap, menggeledah atau tidak menggeledah, kemudian yang ketiga juga terkait dengan apa namanya penyadapan, penggeledahan, penyitaan itu bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin gitu kan, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan bahwa penilaian terhadap pimpinan pegawai KPK juga di mereka seperti itu, kemudian dan sebagainya. Jadi apa namanya ya akhirnya tadi lucu juga malah ditempatkan sistem dewan pengawas untuk mengawasi KPK bukannya mengawasi koruptor gitu kan kayak gitu. Untuk mungkin untuk dalam segi penyadapan nih Bang, apakah KPK punya intel sendiri atau berhubungan dengan TNI atau mungkin polisian Bang? Ya kalau dari sisi kerjasama KPK di dalam undang-undang bisa bekerjasama dengan instansi manapun gitu ya yang kita butuhkan, baik itu TNI, baik itu kepolisian dan lain kementerian dan lain sebagainya. Jadi kita bisa punya kerjasama di tempat lain gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk kedepannya nih Bang, apa yang memang menjadi tantangan terbesar Bang dalam memberantas korupsi nih Bang, selain dari kepentingan-kepentingan pejabat tadi? Ya tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa memperbaiki negeri ini ya, supaya jangan lagi ada uang yang dikorup dan kita tidak terasa bahwa uang kita dikorup oleh koruptor. Berbeda dengan maling atau copet misalnya. Kita ini misalnya punya uang 50.000, tanggal 1 bisa bagi pegawai itu gajian masih lama, atau bagi mahasiswa yang kos itu masih kiriman masih beberapa hari lagi tinggal 50.000, kemudian kita dicopet gitu kan. Kita terasanya kan sangat wah, apalagi kalau ketemu pengennya kita hajar gitu kan, itu copet. Tetapi kalau korupsi kan itu kan dilakukan orang berdasi, pejabat dan sebagainya, padahal mereka merekrut dan menguras uang negara itu sampai puluhan miliar, ratusan miliar gitu kan. Misalnya bahkan kita lihat ada Senturi ya kan, 6,7 triliun, IKTP 5,9 triliun proyeknya. Bagaimana kerugian negaranya itu 2,2 triliun gitu kan. Itu duit semua gitu kan, bukan kerupuk gitu kan. Tapi kita tidak menyadari bahwa uang kita dikorupsi gitu kan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tiba IKTP kayaknya bukan main gitu kan. Nah, dari situlah kemudian kita berharap bahwa ya ke depan Indonesia tuh bisa lebih baik gitu kan, pemangku kepentingan. Makanya kenapa orang-orang baik berintegritas dan idealisme gitu kan harus yang masuk ke DPR parlemen, kita disampaikan harus tes politika. Jadi kalau negara ini mau baik, maka DPR harus baik, presiden pun harus baik gitu kan. Kemudian yudisial, peradilan juga baik gitu kan. Kalau tiga ini sudah baik, bagus kita. Misalnya presiden dengan menteri-menterinya itu sangat baik dan sebagainya. Jadi itulah kunci untuk suksesnya pemberantasan korupsi di negeri kita, seperti itu. Oke Bang. Bang, mungkin ada nggak Bang pesan atau arahan nih dari Abang untuk kelompok kaum muda terutama nih Bang, karena kita kan bicara orientasi ke depan untuk membangun prinsip-prinsip atau pola pikir anti korupsi Bang.
Ya, setelah 98 kita bisa melihat bahwa kemarin ketika Undang-Undang KPK direvisi, itu bagaimana ribuan mahasiswa di seluruh daerah itu mereka turun ke jalan gitu kan. Mereka menyuarakan suara menolak revisi Undang-Undang KPK. Ini bagi saya merupakan modal yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena selama ini kita menganggap mahasiswa mati suri. Tetapi ketika saatnya mereka turun, dan KPK sendiri, KPK kan tidak ada hubungannya dengan mereka secara langsung. Mereka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan KPK sendiri kan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Mereka paham bahwa kalau KPK dilumpuhkan, KPK dilemahkan, itu efeknya macam-macam gitu kan. Dan itu melawan idealisme dan nurani dari mahasiswa tersebut gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah mahasiswa turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tadi saya sampaikan, ini bukan modal utama bagi kita bahwa masih banyak mahasiswa yang peduli terhadap negeri kita. Mungkin kita tidak bisa menabung itu sekarang. Mungkin kita bisa meraihnya itu nanti ketika mereka sudah menjadi pejabat publik di negeri kita, gitu ya. Tapi setidaknya bahwa kita masih punya harapan yang ratusan ribu mahasiswa yang turun ke jalan itu bisa menjadi pemuda-pemuda percaya idealisme. Makanya tinggal kita pupuk saja ke depannya mereka seperti apa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga republik ini. Bagaimana kita selalu mengkritisi orang-orang yang korup. Bisa kemarin contoh misalnya ketika kasus Joko Chandra ya, bagaimana kita melihat masyarakat sangat-sangat tertarik gitu kan, sangat-sangat ini. Itu buktinya apa? Bahwa berarti masyarakat masih anti korupsi. Ingat, misalnya KPK sendiri itu dibangun dengan sangat-sangat luar biasa gitu kan. Harus ada momentum reformasi. Parlemennya harus baik. Presiden memerintahkan untuk membentuk KPK gitu kan. Kementerian Hukum dan HAM ketika itu aktif gitu kan. Kemudian masyarakat mendukung. Suasana zaman saat itu sangat-sangat anti korupsi. Sehingga kemudian terbentuklah KPK. Nah, makanya kalau misalnya kemudian KPK mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, kemudian KPK tidak bekerja, ya sampai nanti akhirnya jadi apa? Orang-orang akan minta KPK dibubarkan dan sebagainya daripada tidak ada gunanya gitu kan. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ya. Membubarkan KPK itu membuat yang terjadi adalah tidak akan ada lagi KPK ke depan, akan sangat sulit lagi membentuk KPK seperti itu. Paham. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa sekarang yang paling penting bahwa mahasiswa itu butuh 3 hal bagi saya. Pertama, integritas, ya. Kemudian yang kedua, idealisme. Yang ketiga adalah intelektualitas. Karena ketiga ini harus punya satu. Tidak mungkin ada orang punya integritas, kemudian punya idealis, tapi dia tidak punya intelektualitas. Apa yang mau diperjuangkan oleh dia, gitu kan? Iya. Nah, kemudian juga orang punya intelektualitas, kalau dia tidak punya integritas, apalagi punya idealisme, jadi koruptor lah seperti yang ditangkapi oleh KPK sekarang. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi ya harapan saya bahwa kedepannya negeri ini itu harus kita fokuskan bersama gitu kan. Harus kita bergandengan tangan bersama-sama. Kalau ada teman kita yang berbuat kebaikan gitu kan, kemudian dia diserang dan sebagainya, kita harus saling bantu gitu kan. Seperti itu. Walaupun kita tidak kenal, tidak ini gitu. Jadi jangan sampai kita berhimpun dalam orang-orang yang jahat gitu kan. Karena kan sekarang bagaimana saya bercermin bahwa sebenarnya orang-orang ini kenapa sih mereka berupaya melemahkan KPK? Karena mereka takut gitu kan. Karena mereka takut. Jadi mereka itu sebenarnya takut. Jadi mereka akhirnya berbuat sedemikian cara untuk melemahkan KPK. Baik. Gitu. Kalau mereka berani kan KPK cuma gitu-gitu aja, ngapain gue lemah? Tapi enggak. Mereka takut sama KPK. Gitu kan? Mereka takut sama KPK sehingga mereka menyerang penyidik KPK, ya kan? Meneror pimpinan KPK, ya kan? Karena mereka takut gitu kan. Jadi ya karena kita sudah mendapatkan ketakutan mereka gitu ya. Kita ya harus semangat gitu kan. Ya, tapi sekali lagi bahwa kita harus punya strategi. Kita harus berhimpun dalam dalam jamaah kebaikan ya, artinya terorganisasi yang terorganisir kebaikannya gitu kan. Karena kalau kita melawan mereka, kita nggak terorganisir, malah kita yang kalah gitu kan. Jangan sampai nanti kita kayak Lilin, nah kita berhasil menyerang, kita jangan sampai seperti filosofis Lilin gitu ya. Kita menerangkan hanya sementara, kemudian kita hancur gitu kan. Kita harus seperti obor misalnya, atau kayak api abadi gitu ya. Gitu. Tapi syaratnya itu tadi. Ya, kita jangan sampai kita terpecah-pecah. Apalagi kan sekarang kita lihat ada buzzer lah, ada apa gitu kan. Ya contohnya waktu kemarin kita
menolak revisi undang-undang KPK gitu kan, dan calon pimpinan KPK yang bermasalah kita diserang, dituduhnya radikal lah, Taliban lah, kadal gurun lah gitu kan. Padahal begitu revisi undang-undang KPK selesai nggak ada lagi tuh gitu kan, ya kan, aman-aman aja gitu kan. Jadi ketika tujuan mereka tercapai ya udah, buzzer pun diam sekarang kan, Benar gitu. Bang. Ya gitulah, makanya memang tantangan depan ya pasti berat gitu ya, tapi yakinlah bahwa kejahatan itu nggak akan pernah bisa menang melawan kebaikan. Mungkin mereka hanya kemenangan semu yang mereka dapatkan gitu ya, tetapi ya kita lihat contohnya bahwa kan selalu ada orang-orang baik yang menggantikan gitu kan. Misalnya contoh kan, misalnya kadang-kadang ada lihat, wah dulu kan orang itu idealis kok sekarang begini, ya nggak masalah, ketika dia berubah ya sudah, dia berubah gitu kan. Mungkin dia waktu itu hanya kamuflase aja, tetapi walaupun ada, saya masih yakin akan ada ribuan orang baik akan menggantikan orang tersebut gitu kan. Seperti itu. Seperti itu Mas. Oke Bang, baik Bang. Siap. Baik. Terima kasih. Ini Bang, karena Instagram kan cuma sejam waktunya Bang. Ini tinggal 3 menit lagi Bang. Mungkin Ya. ini Bang, teman-teman minta sedikit Bang waktu dari Abang, pesan-pesan untuk anak hukum nih Bang, karena ini ikutan teman-teman anak hukum. Mungkin 1 atau 2 menit bisa Bang, anak hukum. Oke. Ya, kalau anak bicara hukum, ya hukum itu kan kita bisa di posisi mana kita melihat ya. Contohnya, apakah kita ingin menjadi pembela publik gitu kan, atau pembela privat dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah pertama, jangan kita menggadaikan idealisme kita. Ya. Yang kedua, kita harus berprinsip pada kebenaran. Yang ketiga, uang bukanlah segala-galanya. Apa sih yang kita cari di dunia yang fana ini gitu kan? Apa kita mau punya mobil mewah, punya sebagainya, itu titipan. Tapi yang perlu kita lakukan bahwa sekarang diri kita mau kemana, gitu kan? Tentukan, saya ingin menjadi pembela rakyat, gitu kan? Maka kalau jadi pembela rakyat, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri, gitu kan? Jangan mau kita pembela rakyat, tapi kita pengen hidup mewah, gitu kan, dan sebagainya. Enggak, gitu kan? Jadi paling penting adalah kita bikin bahwa kita selesai dengan diri kita sendiri. Artinya bahwa ya misalnya, ya udahlah kita cukup, misalnya yang penting kita 1 bulan 2 bulan masih ada uang gitu kan, kita punya sandang, pangan, papan, udah selesai. Kita nggak ingin bisa mobil sampai Ferrari, enggak. Yang penting mobil ada gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita punya keinginan hasrat, jangan jadilah penegak hukum. Kenapa? Kita bisa dibeli gitu kan. Orang-orang ini korupsi miliaran tapi istilahnya menyuap hanya berapa miliar gitu kan. Padahal uang itu uang bukan uangnya dia gitu, uang korupsi juga gitu kan. Tetapi karena yang terima duit itu dapat uang banyak gitu kan, ya senang-senang aja gitu ya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman, pesan saya bahwa jagalah idealisme kita, jangan menggadaikan integritas, karena itu akan menjadi catatan dalam hidup kita. Kita hidup hanya sekali gitu kan. Dan kalau orang sekali tidak percaya sama kita, selesai gitu kan. Mungkin, dan itu kemudian juga jangan ikut dalam organisasi-organisasi atau mafia-mafia kejahatan, apalagi membelanya. Malu membela orang-orang istilahnya yang misalnya terlibat dalam mafia kejahatan gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke Bang. Baik, dan terakhir ya tetap belajar gitu kan, karena orang tanpa belajar itu bagaikan istilahnya orang yang tidak punya ilmu dan sebagainya. Kita menang, kita bisa berargumentasi karena kita punya ilmu. Seperti itu. Baik Bang. Baik Bang, karena ini udah mau habis, tinggal 1 menit lagi, mungkin Niko pamit undur diri Bang. Makasih udah join di podcast. Nanti terima kasih izin Niko, di channel mohon maaf kalau ada salah. Siap. Baik Bang. Nanti izin di-share Bang ke teman-teman, ke IGTV dan channel YouTube Bang. Siap. Oke Bang, baik Bang. Ini mungkin Niko mau pamit undur diri dan nyudahin IGTV Bang, karena waktu udah habis.